sudah disediakan, yaitu kitab Kejadian pasal yang keempat, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-26. Perhatikan baik-baik bahan pembacaan ini karena nanti saya akan mengajukan pertanyaan kepada saudara. Kejadian 4 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-26 saya bacakan untuk kita sekalian. Demikian catatan firman Tuhan. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henokh. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henokh menurut nama anaknya. Bagi Henokh lahirlah Irad, dan Irad itu memperanakan Mehuyael, dan Mehuyael memperanakan Metusael, dan Metusael memperanakan Lameh. Lameh mengambil istri 2 orang, yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Ada itu melahirkan Yabal, dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal, dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Zila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naamah. Berkatalah Lameh kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku. Hai istri-istri Lameh, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lameh 77 kali lipat. Ayat 25 dan 26. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Nah, pertanyaan yang hendak saya ajukan di awal khotbah adalah, tahukah Anda sebutan atau predikat apakah yang pertama kali digunakan untuk umat Allah, untuk orang-orang yang menjadi milik Allah, untuk orang-orang yang berkenan kepada Allah, untuk orang-orang yang berada di garis di pihak Allah, bukan yang berseberangan atau melawan Dia atau hidup tidak berkenan kepada Allah. Sebutan atau predikat apa yang pertama kali digunakan untuk orang-orang seperti itu? Siapa yang tahu? Apakah mereka disebut Yahudi? Bukan. Apakah mereka disebut Israel? Tidak. Saya juga dulu tidak tahu. Tapi baru-baru ini Tuhan membukakan kepada saya melalui sebuah buku yang saya baca dan mendapat pencerahan. Saudara, sebutan atau predikat itu adalah yang kita angkat menjadi tema hari ini. Umat yang memanggil nama Tuhan. Apakah saudara memperhatikan pembacaan firman Tuhan perikop ayat 17 sampai 26 di Kejadian pasal 4? Itu memberitahukan tentang silsilah anak-anak keturunan Adam. Tapi kalau saudara perhatikan baik-baik, di dalam perikop yang singkat itu sebetulnya terdapat 2 kelompok, 2 jenis kelompok orang. Yang satu garis keturunan Kain. Kita tahu Kain itu hidup tidak berkenan kepada Tuhan, bukan? Dalam kisah yang sudah sangat kita hafal, yaitu Kain karena dia jealous kepada adiknya Habel,
dia kemudian membunuh Habel. Karena Kain lihat persembahan Habel diterima, kok aku tidak, lalu dia jengkel, dia marah, dia sakit hati, mau berontak terhadap Tuhan, tidak berani, lalu dia bunuh Habel, adiknya. Kain adalah kelompok, dan kemudian dia menghasilkan anak-anak, kelompok orang-orang yang hidup menurut daging, ikut kemauannya sendiri. Saudara lihat anak-anak Kain tadi itu, ya. Kain kemudian melahirkan Henok, kalau saya tidak keliru, ya. Lalu dia mendirikan sebuah kota sama anaknya Henok, kemudian Henok melahirkan Irat dan seterusnya, lalu sampai Lameh mulai ikut mau-maunya. Lameh mengambil istri 2 orang. Kemudian dia ayat yang ke-23, saudara lihat bagaimana Lameh itu. Dia berkata, aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, dan membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Dia sifatnya itu pembalas. Dia bilang kalau Kain dibalaskan 7 kali lipat, sebab Allah berjanji waktu Kain ketakutan. Ingat ketika Kain diusir, diberi tanda oleh Tuhan, Kain bilang, wah nanti semua orang kalau ketemu aku membunuh aku. Tuhan bilang jangan takut, aku akan memberikan tanda kepadamu, dan orang yang membunuh Kain akan dibalaskan 7 kali lipat. Lalu Lameh tahu cerita itu, dia bilang kalau Kain, aku punya great grandfather, ketongcoku itu, dibalas 7 kali lipat, Lameh kalau diganggu akan membalas 70 kali 7 kali lipat. Sifatnya pendendam, sangat bertentangan dengan Allah yang penuh dengan pengampunan. Di Perjanjian Baru, Petrus bertanya kepada Tuhan, kalau orang bersalah kepada kita, kita harus ampuni berapa kali? 3 kali? Atau 7 kali? Tuhan bilang bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7. Artinya terus menerus, tidak berkesudahan, kita selalu menyediakan pengampunan. Di bagian lain Tuhan Yesus berkata, kalau saudara muda berdosa kepadamu 7 kali sehari, itu sudah keterlaluan. Tuhan bilang, ya, dia tetap minta maaf padamu, maafkanlah dia meskipun sudah 7 kali. Itulah sifat Allah. Berbeda sekali dengan Lameh, keturunan Kain. Kemudian maafkan saya. Ayat 25-26 memberikan satu silsilah mengenai kelompok yang lain. Hawa melahirkan anak lagi, seorang laki-laki, lalu diberikan namanya Set. Sebab Set ini adalah pengganti Habel. Rupanya dan tentunya Adam dan Hawa itu sedih sekali karena Habel anaknya begitu baik, terus tewas di tangan kakaknya sendiri. Nah sekarang Allah memberikan seorang anak laki-laki yang baru, dan mereka memberikan nama Set. Dan kemudian saudara perhatikan di ayat 26, setelah Set melahirkan anak Enos, waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Jadi sebelum Enos anak Set ini, orang memanggil Allah itu ya sebagai ya pencipta saja. Mereka mengenal Allah hanya sebagai pencipta. Tapi kemudian di ayat 26 mereka mengenal Allah sebagai Yehova. Tuhan kalau dalam Perjanjian Lama cetak huruf besar semua, itu adalah bahasa asli Yehova. Mereka mempunyai panggilan dan relasi yang khusus dengan Allah. Saudara, kelihatan ini cuma sepintas saja. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Tetapi ternyata saudara, kalau kita mempelajari Alkitab, ungkapan memanggil nama Tuhan atau berseru kepada Tuhan, itu adalah khusus untuk orang-orang yang berkenan kepada Allah. Kalau saudara bisa dengan cepat membuka, coba bukalah Mazmur pasal 14. Kita melihat sepintas di sana cara Alkitab mengungkapkan kebenaran ini. Saya bacakan untuk saudara kita sekalian. Mazmur 14. Orang bebal, perhatikan ini, orang bebal itu orang yang dablek dan orang yang keras hati, orang yang tidak percaya kepada Allah. Itu istilah Alkitab maksudnya. Orang
bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Lalu ayat 4 perhatikan. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku? Saudara perhatikan sekarang antara kelompok orang bebal dengan kelompok umat Allah. Jelas di situ sudah ada dua kelompok. Yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan. Saudara garis bawahi bagian akhir. Siapa itu yang tidak berseru kepada Tuhan? Siapa? Ya orang bebal tadi, ya, yang sedang disoroti ini, yang memakan habis umat Tuhan seperti memakan roti. Dan orang-orang bebal ini yang tidak percaya kepada Allah, yang hidup semau-maunya, adalah orang-orang yang tidak berseru atau tidak memanggil nama Tuhan. Dalam seluruh Alkitab sampai akhir zaman, dengan pelbagai versi, pelbagai cara, Allah memberitahukan kepada saudara dan saya bahwa di dalam dunia ciptaan Allah ini hanya ada dua jenis manusia. Nah, itu diungkapkan dengan pelbagai cara. Saudara boleh ingat-ingat kembali apa saja yang Allah pakai untuk mengungkapkan dua jenis itu. Ingat, Tuhan Yesus menceritakan mengenai gandum dan lalang, ya. Ada dua jenis. Gak ada itu blasteran antara gandum dengan lalang, gak ada. Cuma dua jenis, gandum dan lalang. Lalu jenis apa lagi yang lain? Domba dan kambing. Pada waktu Tuhan Yesus datang dua kali sebagai raja atas segala raja, dia akan memisahkan manusia itu dalam dua kelompok. Di sebelah kanannya kelompok domba, kanan itu orang timur adalah tempat terhormat, tempat yang diberkati, dan kelompok di sebelah kirinya adalah kambing. Gak ada blasteran domba dengan kambing. Domba atau kambing. Di bagian yang lain Alkitab sering menggunakan istilah terang dan gelap. Gak ada itu abu-abu. Either terang atau gelap. Suatu hari murid-murid berkata, ada orang tidak masuk dalam kelompok kita, tapi dia membaptiskan orang, mengabarkan kebenaran Injil juga, dan mereka membaptis orang. Tuhan Yesus katakan, biarkanlah mereka. Yang tidak melawan aku adalah kelompok. Jadi jangan dimusuhi. Berarti cuma dua macam. Kelompok yang memihak Tuhan atau yang melawan Tuhan. Dua macam jalan, sempit dan lebar. Itu saja. Dan pada akhirnya hanya ada dua tempat sebagai terminal, sorga dan neraka. Selalu dibagi cuma dua. Tidak ada itu non-blok di tengah-tengah. Aku mau golput, nggak mau nyoblos kanan, nggak mau nyoblos kiri. Nggak bisa. Harus pilih, kita mau di pihak mana. Demikian pada hari ini saya hendak mengangkat satu topik yang khusus mengenai umat yang memanggil nama Tuhan, dibedakan dengan umat yang tidak memanggil nama Tuhan. Semoga kita termasuk orang-orang yang memanggil nama Tuhan. Kita mau belajar apa itu orang-orang yang memanggil nama Tuhan. Langkah-langkah dan wujud praktis apa saja menjadi umat yang memanggil nama Tuhan. Siapa itu yang termasuk umat yang memanggil nama Tuhan? Langkah pertama, dalam Roma pasal 10 ayat 13, Rasul Paulus mengutip ayat dari kitab Yoel yang berkata, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi langkah pertama untuk menjadi umat yang memanggil nama Tuhan, kita harus mengalami keselamatan, diselamatkan oleh Allah.
Siapakah itu yang diselamatkan? Adalah orang-orang yang memanggil nama Tuhan. Maksudnya berseru kepada Sang Juru Selamat, Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita beroleh keselamatan, selain di dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang dilahirkan oleh anak perawan Maria. Amin, saudara-saudara. Orang-orang yang mendengar kabar Injil itu, lalu mulai terbuka pikiran dan hatinya. Jadi mengenal Allah. Allah bukan sekedar sosok yang jauh di sana, pokoknya ada yang maha kuasa, nggak tahu siapa namanya, atau dianggap sama sajalah yang mengambil itu Tian, atau dia dianggap dewa apa semua, pokoknya yang maha kuasa. No, dia mulai mengerti bahwa sebetulnya cuma ada satu saja yang maha kuasa, maha tinggi, pencipta alam semesta, yaitu Allah. Lalu Allah mewahyukan dirinya sebagai Allah Tritunggal dan mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menjadi juru selamat. Mulai terbuka pengertiannya oleh Injil. Lalu hatinya disentuh oleh Roh Kudus, dia membuka hati, dia percaya kepada Tuhan Yesus, dan dia berseru kepada nama Tuhan, "Oh Yesus, selamatkanlah aku, orang yang berdosa ini." Orang seperti itu diselamatkan. Dia mulai masuk langkah pertama ke dalam kelompok orang-orang yang memanggil nama Tuhan. Langkah pertama, diselamatkan. Jadi orang yang memanggil nama Tuhan, atau berseru kepada nama Tuhan, berarti orang-orang yang juga mengenal Allah, dan orang yang percaya kepada Allah. Lalu orang yang datang menyembah kepada Allah. Dan menyembah kepada Allah, saudara perhatikan langkah kedua, bukan sendirian saja, tapi bersama-sama. Rasul Paulus dalam 2 Timotius 2 ayat 22, saudara perhatikan alamat-alamat Alkitab ini supaya gampang ingat. Oke, tadi ayat pembukaan dari mana? Masih ingat? Yeremia 3:3. Itu nomor keramat yang mesti kita ingat. Yeremia 3:3. Sebab Tuhan berkata, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab kamu dan memberitahu kepadamu hal-hal yang tidak pernah kamu ketahui." Oke, wah itu suatu janji berkat. Yeremia 33 ayat 3. Sekarang 2 Timotius 2 ayat 22. Gampang nggak diingat? Gampang. Oke. Apa kata Rasul Paulus? "Jauhilah nafsu orang muda." Nafsu orang muda adalah pemicu keliaran orang-orang yang tidak mau tunduk kepada Tuhan. Di dalam kemudaan usia setiap orang, bergelora dalam dirinya hormon-hormon dan naluri-naluri yang kalau tidak dikendalikan itu menjadi nafsu. Dan nafsu kemudian membuahkan hal-hal yang mencelakakan dirinya atau orang lain dan menduka citakan hati Allah yang terutama. Tidak jauh dari Kejadian pasal 4, kalau saudara buka Kejadian pasal 6, sebelum bumi dibinasakan oleh air bah, Tuhan berkata, dari sorga Allah melihat anak-anak Allah, melihat anak-anak manusia, anak-anak perempuan manusia cantik-cantik. Lalu anak-anak Allah mengambil anak-anak perempuan manusia itu menjadi istrinya. Siapa itu anak-anak Allah dan siapa itu anak-anak manusia? Ada penafsir yang mengatakan anak-anak Allah ini malaikat-malaikat. Anak-anak manusia itu keturunan Adam dan Hawa. Lalu malaikat-malaikat mengambil anak manusia menjadi istri mereka, lalu lahir raksasa-raksasa yang hidup gak karu-karuan, yang membuat hati Allah sedih, muak, dan habis sabar, dan berkata, "Aku mau memusnahkan semua yang aku ciptakan ini. Aku menyesal menciptakan mereka karena jadinya seperti begini." Katanya anak-anak Allah itu adalah para malaikat. Tapi banyak penafsir juga nggak setuju, karena malaikat itu roh adanya, bukan darah daging. Bagaimana roh masuk dalam urusan menikah? Itu kan urusan fisikal semua, bukan. Jadi yang disebut anak-anak Allah itu quote unquote itu juga manusia. Tapi manusia yang mana?
manusia sebetulnya masuk kelompok keturunan Set itu tadi. Kelompok orang-orang yang memanggil nama Tuhan. Sehingga mereka disebut anak-anak Allah. Sama seperti kita menyeru nama Tuhan Yesus, lalu diberikan hak menjadi anak-anak Allah. Jelas, saudara? Tapi ini anak-anak Allah ini yang keturunan Set, yang termasuk kelompok orang-orang yang memanggil nama Tuhan, karena nafsu orang muda itu yang disebut oleh Paulus tadi, naluri-naluri sebetulnya alamiah yang Allah sendiri berikan kepada kita manusia. Namun karena tidak ditundukkan kepada pengendalian dan wibawa Allah, menjadi liarlah dia dan menghasilkan hidup yang mendukacitakan hati Allah. Jelas, saudara. Saudara lihat lagi di dua kelompok tadi. Lalu Paulus berkata, jauhilah nafsu orang muda. Kemudian kejarlah keadilan. Kepada siapa nih Paulus berbicara? Kepada Timotius. Timotius, singkat kata kita masukkan, jelas masuk dalam kelompok orang-orang yang memanggil nama Tuhan. Paulus berkata, hai kamu Timotius, kamu adalah orang termasuk orang yang memanggil nama Tuhan. Jauhilah nafsu orang muda, sebaliknya kejarlah keadilan, maksudnya kebenaran, kesetiaan, kejarlah kasih dan damai. Lalu garis bawahi, dan saya tulis cetak miring di sini, bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Jadi Timotius disuruh mengejar keadilan, kesetiaan, damai, kasih, sendirian atau dengan siapa? Bersama-sama. Bersama-sama dengan siapa? Dengan mereka yang berseru kepada Tuhan. Jadi saudara, kita adalah umat yang memanggil nama Tuhan. Pertama, kita mengalami keselamatan. Kita percaya dan menyembah Tuhan. Yang kedua, kita menyembah Tuhan bersama-sama dengan orang-orang yang satu jenis, yaitu orang-orang yang mengenal Tuhan dan yang memanggil nama Tuhan. Membedakan diri kita dengan orang-orang yang tidak peduli kepada Tuhan dan yang tidak berseru kepada nama Tuhan. Lihat pengkategorian dalam Alkitab ini, sangat jelas kan? Dalam Ibrani pasal 10 dikatakan, janganlah undur dari berhimpun bersama-sama. Bersama-sama dengan siapa? Bersama-sama dengan saudara-saudara semua seiman di dalam Tuhan. Seperti dibiasakan banyak orang yang suka mengundurkan diri lalu pergi sendiri-sendiri. No, sering-seringlah kamu berkumpul bersama-sama. Sebab inilah keluargamu, itu keluarga orang-orang yang memanggil nama Tuhan. Memanggil nama Tuhan juga berarti menjalin hubungan dengan Tuhan. Suka kontak, suka berkomunikasi, suka dekat dengan Tuhan. Karena menyadari bahwa Tuhan adalah pusat. Dialah yang terutama. Dialah yang tertinggi. Dialah kepala kita, atasan kita, dan sumber dari segala yang kita butuhkan. Seorang prajurit yang baik selalu mau berkomunikasi dengan komandannya. Bukan. Seorang pekerja yang baik, dia selalu berkomunikasi dengan atasannya. Dan umat Tuhan menjadi umat yang memanggil nama Tuhan karena kita suka untuk berhubungan dengan our chief commander, our king of kings, Allah sendiri. Kebenaran ini diungkapkan antara lain oleh Tuhan Yesus sendiri dalam perumpamaan pokok anggur dan carang-carangnya. Kebenaran ini jelas sekali. Tuhan berkata, akulah pokok anggur yang benar, dan kamulah carang-carangnya, ranting-rantingnya yang kecil dan rapuh. Tapi aku memberikan kepada kamu suatu kepercayaan yang mulia, yaitu untuk mengeluarkan buah. Dan buah itu ungkapan dari hidupku. Tuh, waktu kita memetik satu buah, kita tahu jenis pohonnya bagus atau tidak.
Kalau kita petik anggur, anggurnya asam, oh pohon anggur ini jelek, asam. Tapi kalau kita petik buah anggur, anggur yang manis, oh pokok anggurnya ini bagus, anggur ini mesti dirawat baik-baik. Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang sejati dan benar. Of course, dia pasti itu mutu hidupnya. Lalu kita dipercaya untuk menghasilkan buah yang melalui kita orang melihat, orang mencicipi kehidupan kita, kesaksian kita, lihat tutur kata kita, lihat cara kita berperilaku, bertindak, bersikap, berbuat, mengamalkan kebajikan. Lalu mereka melihat Allah dalam diri kita, memuliakan Allah. Tuhan Yesus berkata, tinggallah di dalam aku, seperti aku tinggal di dalam kamu, mengalir dalam kamu. Kamu tidak dapat berbuat apapun juga kalau kamu berada di luar dari diriku. Betul? Kalau sebatang kecil ranting dikerat, putus hubungan dengan pokok utama, dia bisa menghasilkan buahnya. Boro-boro untuk hidupnya sendiri, dia segera akan menjadi kering, layu, dan kemudian dicampakkan dalam api dibakar. Oke. Dia perlu terus komunikasi. Karena apa? Keberadaannya baru berfungsi, keberadaannya baru berguna kalau dia tetap tinggal berhubungan dengan sumber pusat. Memanggil nama Tuhan untuk umat Tuhan adalah tindakan iman dan suatu pengakuan bahwa kita ada, kita hidup, kita menjadi seperti sekarang ini. Kalaupun kita itu baik, kita bisa menghasilkan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Itu bukan kejempolan diri kita sendiri. Paulus berkata, aku ada sebagaimana aku ada sekarang ini. Siapakah Paulus? Luar biasa sekali. Tapi Paulus berkata, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Semua adalah karena kasih karunia atau anugerah Allah. Saudara lihat, umat yang memanggil nama Tuhan selalu mengembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Sebab kita itu bisa jadi baik, jadi semua sukses, semua bukan karena kita, tapi karena Allah, sumber segala berkat itu memberkati kita. Kita selalu memelihara hubungan itu dengan Tuhan. Orang-orang yang sombong, pada waktu dia sukses, dia melupakan Tuhan. Dan itu sering terjadi dalam sejarah Alkitab. Saudara boleh lihat berulang kali seperti itu. Oleh sebab itu kebenaran seperti ini mengingatkan kita ini bukan apa-apa. Kalau kita tidak memanggil nama Tuhan, berkomunikasi, kontak, dan suka dekat dengan Dia, kita itu akan dicampakkan. Dan kalau kita tidak suka berhubungan dengan Dia, kita tidak mungkin menghasilkan apa-apa yang baik. Jadi memanggil nama Tuhan, umat yang memanggil nama Tuhan adalah umat yang suka bergantung kepada Tuhan. Manusia jatuh ke dalam dosa karena digoda oleh iblis, diiming-imingi oleh tipu daya iblis, lalu masuk racunnya. Kemudian Hawa berpikir, enak ya kalau aku makan buah itu, aku bisa menjadi seperti Allah. Menjadi seperti Allah artinya ada berapa Allah? At least 2 Allah. Allah yang pertama, dan aku juga menjadi Allah. Lalu kalau aku sama-sama dengan dia itu adalah Allah, aku nggak perlu dia, bukan? Aku nggak perlu berbakti menyembah dia. Aku tidak perlu harus bergantung meminta apa-apa kepadanya. Kalau nggak dari dia aku nggak dapat. Aku bisa sendiri. Kalau dia bisa mengadakan jadilah terang, aku juga bisa mengadakan terang. Itulah kemauan iblis. Dia ingin menjadi seperti Allah ketika dia masih menjadi malaikat, supaya dia tidak bergantung kepada Allah. Impossible. Dia dicampakkan sebaliknya. Kalau dia mau menyeret semua manusia untuk ikut dia, itulah kejatuhan manusia. Semua umat yang tidak memanggil nama Allah, orang-orang yang tidak memanggil nama Allah, tidak mau bergantung kepada Allah. Mereka membuat segala macam teori, termasuk yang sering kita kenal seperti teori evolusi, adalah satu wujud bahwa mereka itu tidak perlu Allah yang mencipta. Biarlah semua itu jadi dengan sendirinya, karena begini, karena begitu. Makin dibuat-buat teori itu, makin gak masuk akal sebetulnya.
tapi semua ungkapan karena mereka tidak mau memanggil nama Tuhan. Kalau bisa nama Tuhan itu dihapuskan di seluruh dunia ini, tidak ada Tuhan, itu adalah orang bebal menurut Allah. Saudara, memanggil nama Tuhan kemudian secara praktis dan wujudnya yang gampang adalah diungkapkan dalam wujud doa. Apa itu berdoa? Banyak orang bilang, saya nggak bisa berdoa, jangan suruh saya berdoa. Saya mau belajar berdoa. Bagaimana sih berdoa? Berdoa itu memanggil nama Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Bisa bentuk permohonan, memohon kepada Tuhan kebutuhan-kebutuhan kita, atau menyampaikan pujian kepada Tuhan. Kalau saudara sekarang sudah merasa aku nggak butuh apa-apa, puji Tuhan, berarti sudah begitu limpah berkat Tuhan. Sehat, saudara sehat, keadaan finansial cukup, bahkan limpah, ada, rumah ada, semua sudah ada. Apalagi ya, aku nggak butuh apa-apa. Puji Tuhan. Jangan malah kemudian meninggalkan Tuhan. Berdoalah untuk bersyukur kepada Tuhan, memuji Tuhan dan segala kemurahannya yang limpah berkat-berkat buat kita. Di dalam berdoa, kita juga mencari pimpinan dan kehendak Tuhan. Terus berkomunikasi, berhubungan dengan Tuhan, sebab kita adalah umat-Nya. Kita mau hidup melakukan kehendak-Nya. Kita ada di dunia ini membawa rancangan Tuhan. Kita harus menggenapkannya. Supaya pada waktu kita pulang kelak, Tuhan tanya, bagaimana hidupmu? Aku punya blueprint di sini. Apakah hidupmu sesuai dengan blueprint yang aku rencanakan? Dan kalau kita nggak mencari tahu apa blueprint Tuhan untuk hidupku dan hidupmu, bagaimana kita bisa pulang kepada Tuhan dengan bertanggung jawab mengatakan, aku sudah menyelesaikan garis akhir Tuhan. Aku sudah menyelesaikan pertandingan yang baik. Aku sudah menyelesaikan tugas-tugasku dalam dunia. That's nonsense. Kita harus mencari kehendak Tuhan. Di mana kita temukan? Di dalam doa. Waktu kita memanggil nama Tuhan dan suka dekat dengan Dia. Allah kerap mengajukan umatnya berdoa karena Ia hendak memberkati dan menolong mereka atau kita. Dalam Mazmur 50 ayat 15, Tuhan berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Kesukaran-kesukaran hidup, masalah-masalah seringkali menjadi hamba utusan Tuhan untuk menggelitik kita, menengadah, mengingat dan memanggil nama Tuhan. Sebab apa? Bukan karena Tuhan tuh senang sanjung-sanjung, Dia nggak butuh. Kita nggak sanjung, Allah tetap mulia. Kita sanjung pun, Allah tuh nggak tambah mulia. Dia tidak mungkin kita tambah atau kurangi secuil apapun dari dalam dirinya. Tapi Dia mau kita ingat kembali kepada Dia, memanggil namanya, berseru, berdoa kepadanya. Karena apa? Karena Dia mempunyai segudang berkat yang Dia siapkan untuk saudara dan saya sebagai anak-anaknya yang istimewa. Orang-orang lain di dalam dunia ini, meskipun mereka tidak mengenal atau tidak peduli kepada Tuhan, bahkan menghujat dan melawan Tuhan, tetap mendapat berkat-berkat yang umum. Dan sering saya sudah jelaskan. Kalau Allah turunkan hujan, hujan itu bukan hanya buat orang Kristen, juga untuk orang-orang non-Kristen. Setiap pagi matahari terbit di ufuk timur, itu juga untuk bukan orang baik saja, untuk orang yang jahat pun matahari itu terbit. Jelas saudara. Tapi berkat-berkat istimewa, penyertaan Allah, damai sejahtera, sukacita dalam segala keadaan, tidak diberikan kepada orang-orang yang bukan anak-anak Allah. Itu berkat-berkat istimewa. Dalam segala keadaan bisa tegar, hanya diberikan kepada anak-anak Allah. Berkat-berkat istimewa itu Tuhan katakan, panggilah nama, berserulah kepadaku, aku akan meluputkan engkau dan mencukupi kebutuhan, dan engkau akan memuliakan aku. Yeremia 29 ayat 12. Orang seringkali cuma ingat ayat 11, bahwa Allah mempunyai rancangan-rancangan yang baik, bukan rancangan kecelakaan untuk hari depan, tetapi rancangan-rancangan yang baik di hari depan itu
harus dikaitkan dengan ayat 12 dari Yeremia 29. Ayat 12 berkata, apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Rancangan-rancangan yang baik yang Tuhan rencanakan buat saudara dan saya, kita akan beroleh bila kita berseru dan datang untuk berdoa kepada Tuhan. Dan salah satu lagi ayat yang tadi, Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudara-saudara, apa kita senang untuk dekat kepada Allah? Atau untuk dekat kepada Allah, kita merasa itu sebagai sebuah kewajiban? Kalau tadi kita sudah terjemahkan memanggil nama Tuhan sebagai doa, saudara, doa bagi saudara dan saya itu merupakan kewajiban atau tugas, atau merupakan kesukaan? Nah, ini kita mau pikirkan dan mengerti baik-baik. Kalau kita berdoa sebagai kewajiban, kita nggak bisa tahan berdoa lama. Sebentar aja kita udah rasa capek, dan malah kita menghindar dari berdoa. Kalau bisa kita kasih alasan ini, alasan itu, nggak mau berdoa. Karena kita merasa ini kewajiban. Kalau nggak berdoa, Tuhan marah. Ya berdoalah. Ya, berdoa, asal berdoa saja. Atau kesukaan. Itu tergantung bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Kita melihat Tuhan itu sebagai apa. Saudara, mari ingat-ingat pada waktu kita jatuh cinta, kita mempunyai kekasih. Saudara suka dekat dengan dia, atau kalau datang malam minggu, datang itu sebagai sebuah kewajiban atau kesukaan? Bagus. Sebagai kewajiban atau kesukaan? Of course sebagai kesukaan. Kita menunggu-nunggu hari itu, ya. Kapan waktu bisa bertemu? Yang dikatakan apel pada pacar, ya, bukan kewajiban, bukan waduh terpaksa kalau aku nggak datang dia marah, ya, kalau tunggu lagi langsung cemberut. Tidak, kita dengan sukacita. Bahkan namanya itu selalu terkenang-kenang. Saya yakin kita suka membisikkan namanya. Pada waktu pertama berkenalan, gak lama, nomor satu kita tanya apa? Boleh tahu siapa namanya? Bukan di mana tinggalnya, kamu lulusan sekolah mana, pekerjaan apa? No, boleh tahu adik namanya siapa? Kita suka kenal namanya, kita suka menyebut namanya. Kalau kita jalan-jalan ke San Francisco, lihat gak orang jual gantungan-gantungan kunci, kita cari, ada gak gantungan kunci yang nama kekasih kita? Nama itu menjadi nama yang istimewa. Kita suka menyebut namanya, bukan? Nah, begitulah kalau kita dengan Tuhan dalam hubungan yang akrab dan mesra. Allah mengasihi kita dan kita pun mengasihi Allah. Kita suka dekat dengan Dia, maka kita suka berdoa. Ada orang bijak berkata begini, siapakah atau apakah yang populer dalam hidup kita ini? Kalau sebuah gereja populer, tandanya apa gereja yang populer? Kebaktian minggu pagi selalu penuh sesak, itu gereja populer. Karena setiap kali orang bangun pagi hari Minggu, ingat gereja mana ya? Ada banyak gereja, tapi yang diingat gereja itu, gereja yang populer. Orang dari luar kota datang gereja mana? Ke gereja itu, gereja populer. Jadi selalu gerejanya kebaktian pagi penuh sesak. Kalau gereja itu punya dua kebaktian, paling sedikit pagi dan sore. Apa tandanya kalau seorang pengkhotbah dalam pengkhotbah yang populer? Itu kalau kebaktian sore hari, pada waktu pengkhotbah itu khotbah, kebaktian penuh sesak, itu tandanya pengkhotbahnya populer. Kalau pengkhotbah nggak populer, orang lebih senang datang kebaktian pagi, ngapain pergi sore lagi? Apalagi kalau sudah pagi sudah datang, mau datang kebaktian sore lagi nggak? 2 kali, nggak mau, kecuali pengkhotbahnya populer.
Jadi pengkhotbah populer ukurannya kebaktian sore penuh sesak kalau dia yang khotbah. Kalau makanannya populer, itu datang di anniversary Graceful Community. Itu populer. Kalau Yesus populer, kalau Yesus yang populer, apa tandanya? Kebaktian doa. Kalau Yesus yang populer, tandanya kebaktian doanya penuh. Karena orang suka dekat dengan Yesus. Dalam keadaan berdoa, kita itu semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Yesus. Dan dia pun sangat dekat dengan kita. Ayat emas hari ini nanti akan terambil dari Mazmur 145 ayat 18. Dikatakan Tuhan itu dekat kepada orang yang berseru kepadanya, yang berseru atau yang berdoa, yang memanggil namanya di dalam kesetiaan, dalam ketekunan. Tuhan itu dekat. Betul. Bagian ini tentang suka dekat kepada Allah adalah satu hal yang krusial. Satu hal yang sangat berbahaya sekali. Saya mengkhotbahkan topik ini karena mulai dicerahkan dan digerakkan setelah saya membaca buku Fresh Wind, Fresh Fire. Ini adalah tulisan Pastor Jim Cymbala. Beliau adalah gembala sidang dari Brooklyn Tabernacle di New York. Ketika beliau masuk ke gereja itu, beliau usia sekitar 25 tahun, masih muda sekali, dan beliau bukan lulusan sekolah teologi. Hanya ayah mertuanya seorang pendeta. Lalu kemudian karena melihat anak muda ini punya minat rohani, cinta Tuhan, mengapa kamu tidak serahkan seumur hidupmu untuk melayani? Kamu menjadi pastor saja, menjadi gembala sidang. Wah, aku nggak pernah sekolah teologi. Mengapa tidak? Tuhan bisa pakai kalau kamu mau dan kamu belajar. Otodidak. Lalu dia akhirnya kemudian menerima panggilan di pelayanan di gereja tersebut. Ketika dia masuk Brooklyn Tabernacle itu, sudah gereja semua bangkrut. Sudah tinggal kira-kira cuma sekitar 20 orang saja dalam kebaktian. Gereja sudah mau ambruk, keropos, dinding-dinding sudah mengelupas, kamar kecil yang tidak karu-karuan. Bahkan dalam sebuah kebaktian, sementara pendeta Cymbala ini memimpin kebaktian, ada piu yang patah. Bayangin aja kalau saudara lagi duduk di sana, kok kerak patah, 5 orang jatuh ke tanah, ke lantai maksud saya. Bayangin dalam kebaktian tiba-tiba kerak, prok, itu kan heboh sekali. Dan yang jatuh kan juga malu semua. Keadaan seperti begitu. Dan uang persembahan selalu gak cukup untuk bayar mortgage gereja. Gak ada. Sampai pendeta Cymbala itu sudah frustrasi sekali bagaimana dia mau quit rasanya. Lalu dia sakit, dia batuk-batuk sampai mengganggu kalau malam istrinya gak bisa tidur. Lalu dia berlibur ke Florida, ke rumah ayah mertuanya di sana. Dan waktu dia ikut fishing boat, dia ikut party boat, dia ikut mancing. Sementara dia lagi orang-orang mancing, dia mojok ke sana. Sebetulnya bukan mancing. Dia berdoa, Tuhan gimana? Dia terus ingat gereja itu. Lalu Tuhan berbicara kepadanya, jikalau kamu dan jemaatmu mau berdoa kepadaku dengan sungguh-sungguh dengan setia, aku akan bekerja dengan kamu. Jadi kembali ke gerejanya. Ketika orang tanya, Pastor bagaimana application, sudah sembuh batuknya? Itu pertanyaan. Dia tidak terlalu pusingkan. Dia berkata, aku punya satu berita yang penting. Kalau dia mengajak, menganjurkan jemaatnya untuk mulai berdoa. Selain hari Minggu kebaktian, tetapkan satu hari Selasa, khusus untuk kebaktian doa. Dan sejak hari itu sampai sekarang, seperti saya pernah ceritakan, kalau saudara datang ke New York, sempatkanlah singgah mencari Brooklyn Tabernacle, datang pada hari Selasa, saudara melihat bagaimana gereja itu berdoa. Sekarang ribuan orang berdoa. Kalau mereka berdoa, kalau saudara masuk, sebelum itu dimulai, tidak ada yang ngobrol, saudara-saudara. Saya mengunjungi gereja tersebut bersama dengan pendeta Yokuman. Saya masih begitu teduh. Nyaris belum pernah saya mendapati gereja Kristen Protestan yang begitu
khidmat keadaannya. Padahal belum mulai kebaktian. Orang semua datang di sana sejak jam 5 sudah datang. Kebaktian mulai jam 7. Sudah penuh semuanya. Semua datang untuk berdoa. Mereka berdoa bukan cuma buat diri mereka sendiri. Berdoa untuk pekerjaan Tuhan. Berdoa untuk orang lain yang punya masalah. Mereka mempunyai cinta kasih. Sebab kalau tidak punya cinta, bagaimana mau berdoa untuk orang lain? Hanya ingin diri sendiri saja. Dan Allah menjawab. Kuasa doa itu luar biasa. Segala macam jenis orang dimenangkan karena doa. Termasuk anak pendeta Simbala sendiri. Beliau bercerita, aku mengajar orang lain berdoa. Aku memberitakan kuasa doa. Dan memang sungguh kuasa doa itu sudah terbukti. Lalu Allah memberikan tes. Dia mengatakan personal test. Tes waktu anaknya umur 16 tahun. Pendeta Simbala yang perhatikan, anak ini mulai menjauh. Suka dikendalikan. Tidak minat kepada Tuhan. Tidak suka ke gereja. Dibujuk, ditegur, diapakan, tidak peduli. Malah akhirnya anak ini meninggalkan rumah. Saudara bayangkan, seorang gembala sidang, anak itu kabur dari rumah. Setiap kali malam hari Minggu, pendeta Simbala berkata, bagaimana aku bisa memimpin gereja Tuhan? Hari ini ada 3 kali kebaktian. Anakku sendiri tidak tahu di mana. Kemudian dia minta seorang pendeta di Florida untuk membimbing anaknya. Suatu ketika dia telepon pendeta ini, pendeta itu malah berkata, Jim, katakan, lebih kamu give up saja. Sebentar lagi anak itu umur 18 dan kamu tidak bisa atur dia. Dia sudah mempunyai rencana untuk dirinya sendiri. Lepaskan saja dia. Pendeta pun menganjurkan, sudahlah, lepas tangan saja dari anakmu. Tapi pendeta Simbala mengatakan, tidak bisa Tuhan, tidak bisa. Satu hari pada waktu hari Selasa dia memimpin kebaktian doa. Begitu banyak kebutuhan doa dinaikkan. Ada seorang anggota yang ikut berdoa, punya perasaan yang peka kepada gerakan Roh Kudus. Dia tulis secari kertas kecil, antarkan ke mimbar. Lalu pendeta Simbala baca, surat itu berkata, Pastor Simbala, saya merasa Roh Kudus menggerakkan kita stop kebaktian doa ini, tidak doa yang lain, tapi hari ini kita berdoa hanya khusus untuk Chris, anak perempuan Bapak. Pendeta Simbala sangat sungkan sekali. Masa dia mesti hentikan semua kebaktian doa atau doa yang lain hanya minta berdoa untuk anak. Tapi dia tahu, dia butuh doa. Dia sudah berdoa, dengan istri dia sudah berdoa. Tetapi anak tetap hilang. Jadi malam itu, dia serahkan mimbar kepada asistennya. Dia beritahukan, aku sendiri membutuhkan doa. Asisten memimpin. Semua orang berdoa. Dia bilang malam itu, aku seperti melihat kamar bersalin. Tidak enak mendengar perempuan yang hendak melahirkan anak ketika menjerit-jerit. Tapi malam itu aku mendengar orang berdoa seperti hendak melahirkan. Seperti perempuan sedang sakit berat. Itu seperti yang Paulus katakan, aku merasakan sakit bersalin untuk kamu jemaat Tesalonika. Di dalam doa bergumul untuk kalian. Malam itu doa semuanya untuk anak perempuan pendeta Simbala. 32 jam kemudian, tidak cukup 1 hari setengah, pendeta Simbala sedang shaving di lantai atas. Istrinya naik, gopoh-gopoh, cepat turun. Ada apa? Krisis di bawah. Anak ini sudah hilang berapa tahun, pulang. Jadi cepat-cepat pendeta Simbala turun. Anak itu sudah ada dalam dapur, gemetar tangannya, lututnya gemetar. Ketika lihat ayahnya, dia berlutut, dia memegang kaki ayahnya, dia berkata, aku sudah berdosa kepada Allah dan aku berdosa kepadamu. Aku sudah melakukan banyak kejahatan. Kalau ayahnya memeluk dia, bersama-sama menangis. Tapi anak itu langsung melepaskan diri. Apa yang anak katakan? Anak bertanya dengan mata yang menantang ayahnya, siapa yang berdoa untuk kepada hari Selasa malam? Siapa yang berdoa untuk Selasa malam? Ayah tidak menjawab. What happened? Dia tanya. Lalu anak itu menjawab. Di tengah malam buta hari Selasa itu, Allah membangunkan aku. Tuhan membangunkan aku dan memperlihatkan bahwa aku sedang menuju
ke lubang gelap yang tidak ada dasarnya. Aku begitu takut. Tapi Tuhan tidak membiarkan aku. Dia memegang tanganku dan dia menarik aku ke atas. Oleh sebab itulah dia pulang. Mengapa dia pulang, saudara? Karena jemaat Tuhan berseru memanggil nama Tuhan untuk hidup. Dan Tuhan menjawab. Saya mengkhotbahkan hal ini bukan karena saya copycat metode yang pendeta Simbala lakukan. Saya mengkhotbahkan topik ini karena ini adalah kebenaran Alkitab yang terjadi bukan hanya untuk Brooklyn Tabernacle, tapi sepanjang sejarah Alkitab. Saudara boleh pelajari baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, maupun dalam sejarah gereja. Setiap pekerjaan Tuhan yang berhasil, setiap kebangunan rohani yang terjadi di mana-mana, tidak dapat tidak, ujung-ujungnya rahasia yang terletak di dalam kamar yang tertutup ketika orang-orang berdoa memanggil nama Tuhan untuk satu perkara saja. Maka saya pun mengaminkan kebenaran itu. Jikalau hidupmu mau diberkati oleh Tuhan, menjadi hidup yang sungguh-sungguh tidak sia-sia di dalam dunia ini, tidak dapat tidak, kamu harus memanggil nama Tuhan. Dan tidak ada jalan lain kecuali yang satu itu. Dan jikalau Anda mau supaya gereja kita menjadi gereja yang hidup, bukan gereja seperti tulang-tulang